Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kasih karunia-Nya kembali kita boleh berjumpa. Dan pada saat ini ada firman Tuhan yang ingin saya bagikan, yang pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-30 dan 31. Yang demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, di bulan Juli yang lalu ada pernyataan-pernyataan yang membuat orang bereaksi keras atasnya. Dan salah satu pernyataan yang membuat banyak orang bereaksi keras adalah adanya pernyataan dari beberapa wakil rakyat yang meminta adanya jaminan kesehatan dari pemerintah bagi mereka sebagai wakil rakyat. Jadi intinya mereka meminta bisa segera masuk ruang ICU atau bisa segera masuk rumah sakit ketika mereka terpapar virus COVID yang pada waktu itu memang sedang begitu mengganasnya. Padahal pada waktu itu juga seperti yang kita tahu, jangankan untuk mendapat ruang ICU, buat mendapat ruang opnam di rumah sakit pun merupakan hal yang tidak mudah. Jangankan untuk mendapatkan ruang opnam di rumah sakit, untuk mendapatkan pemeriksaan dari para dokter pun banyak orang yang harus rela antri berlama-lama. Nah, saudara, pada saat ini kalau kita lihat pada waktu itu banyak rakyat yang tidak mendapatkan ruang di UGD, sehingga mereka harus dirawat di halaman-halaman rumah sakit, bahkan juga di tenda-tenda darurat yang disediakan. Banyak orang yang pada waktu itu juga tidak mendapatkan ruangan ICU, karena ruang ICU pada waktu itu sudah kelebihan kapasitas daya tampungnya. Banyak orang yang tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit karena pada waktu itu rumah sakit sudah kepenuhan di dalam menampung, di dalam kapasitasnya untuk menampung para pasien yang terpapar COVID. Dan akhirnya banyak mereka yang harusnya mendapatkan perawatan di rumah sakit diminta akhirnya untuk mereka isoman di rumah. Jadi saudara, sangat tidak aneh, sangat wajarlah jika permintaan hak istimewa buat wakil rakyat tersebut menuai kritikan dan cemooh bagi banyak orang. Rupa-rupanya mereka lupa bahwa yang diharapkan dari mereka sebagai wakil rakyat adalah merakyat. Artinya mereka diminta untuk mau berbela rasa, berempati, bersimpati terhadap apa yang dialami oleh rakyat yang mereka wakili. Bukan justru menuntut hak istimewa karena mereka sudah menjadi wakil rakyat. Nah saudara, dalam kehidupan kita pun, saya dan saudara sebagai anak-anak Allah, kita juga tidak diberi hak istimewa oleh Allah. Walaupun kita disebut sebagai anaknya, kita tidak diberi hak istimewa buat lepas dari sakit penyakit, buat lepas dari kesusahan hidup, buat lepas dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan sebagainya. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Mengapa? Karena kita diberi kemampuan istimewa
untuk mampu melewati, untuk mampu menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang harus kita hadapi, yaitu dengan topangan kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Saudaraku, pada saat ini kita diingatkan kembali melalui firman Allah dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah saudara yang akan memampukan saudara dan saya buat melewati badai kehidupan yang harus kita hadapi. Yaitu dalam kehidupan ini, marilah kita menghadapi setiap badai yang datang, menghadapi setiap persoalan yang ada, dengan kita senantiasa menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Marilah dalam kehidupan ini, jangan kita melulu mengandalkan diri kita sendiri kalau kita tidak ingin hancur. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ketika kita hidup menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan hancur karena masalah, kita tidak akan hancur karena persoalan, kita tidak akan hancur karena badai hidup yang menerpa. Tetapi ketika kita mau hidup menanti-nantikan Tuhan, berharap penuh, bersandar penuh kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa mendapat kekuatan baru. Kita akan menjadi seperti burung raja wali yang semakin diterpa oleh kuatnya angin, dia dapat semakin terbang tinggi. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memampukan saudara dan saya, yang akan menolong saudara dan saya, agar di dalam kehidupan ini kita senantiasa mau belajar dan belajar, terus bermenanti-nantikan Tuhan, berharap, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya Engkau sendiri yang menolong kami Tuhan. Di tengah dahsyatnya badai kehidupan, gelombang kehidupan yang harus kami hadapi, mampukan kami agar kami punya sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap hanya kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau serahkan keberadaan hidup kami, keberadaan rumah tangga dan keluarga kami, bahkan pergumulan kami, ke dalam tangan cinta Tuhan sendiri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.